Untuk memulai video ini, kita awali dengan Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Imarah di Hijaz. Ismail alaihi salam menjadi pemimpin Makkah dan menangani Ka'bah selama hidupnya. Beliau meninggal pada usia 137 tahun. Dua putra beliau menggantikan kedudukannya, yaitu Nabat yang disusul Qaidar. Ada yang berpendapat sebaliknya. Setelah itu, Mudhah bin Amr al-Jurhumi, maka kepemimpinan Makkah beralih ke tangan orang-orang Jurhum dan terus berada di tangan mereka. Anak-anak Ismail merupakan titik pusat kemuliaan, sebab ayahnya lah yang telah membangun Ka'bah dan mereka tidak mempunyai kewenangan hukum sama sekali. Seiring dengan perjalanan waktu, lama-kelamaan anak keturunan Ismail semakin tenggelam, hingga keberadaan Jurhum semakin bertambah lemah dengan kemunculan Bukhtanasar. Bintang Bani Adnan dalam bidang politik mulai redup di langit Makkah sejak masa itu. Buktinya, saat Bukhtanasar berperang melawan bangsa Arab di Zatur Iraq, pasukan bangsa Arab saat itu tidak berasal dari Bani Jurhum. Bani Adnan berpencar ke Yaman pada saat perang Bukhtanasar II tahun 587 sebelum Masehi, lalu pergi bersama Ma'ad ke Syam. Setelah tekanan Bukhtanasar mulai mengendor, maka Ma'ad kembali ke Makkah, namun dia tidak mendapatkan seorang pun dari Bani Jurhum kecuali Jurshum bin Jalhamah. Lalu dia menikahi anak putrinya, Mu'anah, dan melahirkan Nizar. Setelah itu, keadaan Bani Jurhum mulai suram di Mekah dan posisi mereka semakin terjepit. Seringkali mereka berbuat semena-mena terhadap para utusan yang datang ke sana dan menghalalkan harta di Ka'bah. Hal ini membuat murka orang-orang Bani Adnan. Tatkala Bani Khuza'ah tiba di Mar Zahran dan bertemu dengan orang-orang Bani Adnan dari Jurhum hingga dapat diusir dari Makkah, maka Bani Khuza'ah berkuasa di sana pada pertengahan abad kedua Masehi. Tatkala Bani Jurhum berkuasa, mereka menggali sumur Zam-Zam untuk mencari tempat secara persis, lalu mengubur berbagai macam benda di sana. Ibnu Ishaq berkata, Amr bin Al-Harith bin Mudhah al-Jurhumi keluar sambil membuat tabir Ka'bah dan Hajar Aswad, lalu menguburnya di sumur Zam-Zam. Kemudian bersama orang-orang Jurhum dia pindah ke Yaman. Tentu saja mereka sangat sedih karena harus meninggalkan kekuasaan atas Makkah. Tentang hal ini, Amr berkata dalam syairnya, seakan tiada teman bagi si pemalas saat ke Safa. Tiada juga orang yang diajak mengobrol di Makkah. Kitalah penduduknya dan senantiasa berada di sana, menyertai taburan debu dan malam-malam yang berubah. Zaman Ismail alaihi salam diperkirakan pada 20 abad sebelum Masehi, sementara keberadaan Jurhum di Makkah kira-kira selama 21 abad. Mereka berkuasa selama 20 abad. Khuza'ah menangani urusan kota Makkah bersama-sama Bani Bakr. Hanya saja, kabilah-kabilah Mudar juga mempunyai 3 bidang penanganan, yaitu 1. Menjaga keamanan manusia dari Arafah hingga Musdalifah, dan memberi perkenan kepada mereka saat meninggalkan Mina, yang boleh dilakukan setelah Bani Ghauts bin Murrah dari suku Ilyas bin Mudar yang disebut Saufah. Dengan kata lain, manusia tidak boleh melempar jumrah kecuali setelah ada seseorang dari Saufah yang melakukannya. Jika semua orang sudah selesai melempar jumrah dan hendak meninggalkan Mina, maka orang-orang Saufah berada di antara dua sisi Aqabah dan tak ada seorang pun lewat kecuali setelah mereka lewat. Setelah itu, orang-orang diperbolehkan lewat. Setelah orang-orang Saufah musnah, tradisi ini dilanjutkan Bani Sa'ad bin Zaid dari Tamim. Yang kedua, pelaksanaan ifadah atau bertolak dari Jumma ke Mina yang menjadi wewenang Bani Udwan. Yang ketiga, penanganan air minum selama bulan suci yang menjadi wewenang Bani Tamim bin Adi dari Bani Kinanah. Kekuasaan Khuza'ah di Makkah berlangsung selama 300 tahun.
pada masa kekuasaan mereka, orang-orang Bani Adnan berpencar di Najd, di pinggiran negeri Irak dan Bahrain, sedangkan di pinggiran Makkah dan suku-suku dari Quraisy, yaitu Hulul dan Hurum, serta suku-suku lain dari Bani Kinanah. Bani Kinanah ini tidak mempunyai wewenang sedikit pun untuk menangani Makkah dan Baitul Haram, hingga muncul Qusay bin Kilab. Tentang diri Qusay ini dikisahkan bahwa bapaknya meninggal dunia saat dia masih kecil dalam asuhan ibunya, lalu ibunya kawin lagi dengan seorang laki-laki dari Bani Uzrah, yaitu Rabi'ah bin Haram, yang kemudian membawanya ke perbatasan Syam. Setelah Qusay menginjak remaja, dia kembali ke Makkah, yang saat itu gubernur Makkah adalah Hulail bin Hubsyah dari Bani Khuza'ah. Qusay melamar putri Hulail, Hubbah, dan ternyata lamaran itu disambut baik olehnya. Maka dia dikawinkan dengan putri Hulail. Setelah Hulail meninggal dunia, terjadi peperangan antara Khuza'ah dan Quraisy, yang akhirnya membawa Qusay menjadi pemimpin Mekah dan menangani urusan Baitul Haram. Ada 3 riwayat yang menjelaskan sebab meletusnya peperangan ini, yaitu 1. Setelah Qusay mempunyai banyak anak dan hartanya pun melimpah ruah, bersamaan dengan itu Hulail pun meninggal dunia. Maka dia merasa bahwa dialah yang lebih berhak berkuasa di Mekah dan menangani urusan Ka'bah daripada Bani Khuza'ah dan Bani Bakr. Sementara itu, Quraisy adalah pelopor keturunan Ismail, maka dia melobi beberapa pemuka Quraisy dan Bani Kinanah agar mengusir orang-orang dari Bani Khuza'ah dan Bani Bakr dari Makkah. Usul ini disambut baik dan mereka pun melakukannya. Yang kedua, menurut pengakuan Bani Khuza'ah, Hulail telah berwasiat kepada Qusay agar menangani urusan Ka'bah dan Makkah. Dan riwayat yang ketiga, sebenarnya Hulail telah menunjuk putrinya Hubbah sebagai orang yang berwenang atas penanganan Ka'bah, lalu Abu Ghibshan al-Khuzai tampil sebagai orang yang mewakili Hubbah, maka dia pun menjaga Ka'bah. Setelah Hulail meninggal dunia, Qusay membeli kewenangan mengurusi dan menjaga Ka'bah dari Abu Ghibshan, yang ia tukar dengan 1 geriba Arab. Tentu saja orang-orang dari Bani Khuza'ah tidak menerima jual beli itu, maka mereka berusaha mengaling Qusay agar tidak bisa tampil sebagai pengawas Ka'bah. Sementara Qusay menghimpun beberapa pemuka Quraisy dan Bani Kinanah untuk mengusir Bani Khuza'ah dari Makkah, dan ternyata mereka menyambut ajakan Qusay itu. Adapun alasannya, setelah Hulail meninggal dunia dan Suffah berbuat semaunya sendiri, maka Qusay tampil bersama orang-orang Quraisy dan Kinanah, Bani Khuza'ah dan Bakr, siap menghadang di hadapan Qusay. Tapi Qusay lebih dahulu bertindak. Dia menghimpun pasukan untuk memerangi mereka. Maka kedua belah pihak saling bertemu dan meletus peperangan yang dahsyat di antara mereka. Banyak yang menjadi korban dari masing-masing pihak. Kemudian mereka sepakat untuk membuat perjanjian damai. Mereka mengangkat Yamar bin Auf dari Bani Bakr sebagai hakim untuk urusan perdamaian ini. Maka dia menetapkan bahwa Qusay lebih layak menangani urusan Ka'bah dan berkuasa di Makkah daripada Bani Khuza'ah. Setiap darah yang tertumpah dari pihaknya merupakan kesalahan Qusay sendiri dan harus menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan setiap nyawa yang melayang dari Khuza'ah dan Bakr harus dapat tebusan. Dengan keputusan ini, Qusay berhak menjadi pemimpin di Makkah dan menangani urusan Ka'bah. Karena mungkin dirasa kurang adil, maka saat itu Ya'mar dijuluki Ashi Syadzakh atau orang yang menyimpang. Qusay berkuasa di Makkah dan menangani urusan Ka'bah pada pertengahan abad ke-5 Masehi, tepatnya pada tahun 440 Masehi. Dengan adanya kekuasaan di tangan Qusay ini, maka Quraisy memiliki kepemimpinan yang utuh dan sebagai pelaksana kekuasaan di Makkah. Di samping itu, dia juga menjadi pemimpin agama di Baitul Haram, yang menjadi tujuan kedatangan semua bangsa Arab dari segala penjuru. Di antara tindakan yang dilakukan Qusay, dia mengumpulkan kaumnya untuk membangun rumah-rumah di Makkah dan membuat batas-batas menjadi 4 bagian di antara kaumnya. Setiap kaum dari Quraisy yang harus menempati tempat yang telah ditetapkan bagi masing-masing. Dia menetapkan tempat bagi Nas'ah, keturunan Safwan, Adwan, dan Murrah bin Auf. Dia melihat hal ini sebagai tuntunan agama yang tidak bisa diubah lagi. Di antara peninggalan Qusay, dia membangun Daruna II di sebelah utara masjid atau Ka'bah. Pintunya langsung berhubungan dengan masjid. Daruna II adalah tempat pertemuan orang-orang Quraisy untuk membicarakan masalah-masalah penting. Bangunan ini merupakan kelebihan tersendiri bagi Quraisy, karena tempat itu bisa mempersatukan orang-orang Quraisy dan sebagai tempat untuk memecah berbagai masalah dengan cara yang baik. Qusay mempunyai beberapa wewenang dalam kekuasaan, yaitu sebagai pemimpin di Daruna II,
Di tempat itu, para pemimpin Quraisy mengadakan musyawarah untuk memecahkan masalah-masalah penting yang mereka hadapi dan juga untuk menikahkan putri mereka. 2. Pemegang panji. Tak seorang pun berhak memegang panji atau bendera perang kecuali di tangannya. 3. Hijabah atau wewenang menjaga pintu Ka'bah. Tak seorang pun boleh membuka pintu Ka'bah kecuali dia. Dengan begitu, dia pula yang berhak mengawasi dan menjaganya. 4. Memberi minum orang-orang yang menunaikan haji. Dia bertanggung jawab mengisi tempat-tempat air bagi orang-orang yang menunaikan haji dan ditambah dengan sedikit korma atau anggur kering sehingga semua orang yang datang ke Makkah bisa minum sepuasnya. 5. Jamuan bagi orang-orang yang menunaikan haji. Maksudnya, dia menyediakan jamuan yang disajikan bagi orang-orang yang menunaikan haji lewat undangan. Untuk itu, Qusay meminta pajak kepada orang-orang Quraisy pada musim haji yang harus diserahkan kepada Qusay. Dengan pajak yang terkumpul itu, dia bisa membuat makanan untuk disajikan kepada mereka, khususnya mereka yang tidak banyak hartanya dan tidak mempunyai bekal yang memadai. Semua itu menjadi wewenang di tangan Qusay. Sebenarnya Abdul Manaf, anak yang kedua, lebih terpandang dan dihormati hidupnya. Berbeda dengan kakaknya Abdud Dar yang kurang disukai, maka Qusay pernah berkata kepadanya, "Aku akan mempertemukan dirimu dengan semua kaum jika memang menganggapmu lebih terhormat." Namun akhirnya Qusay menyerahkan kekuasaan kepada Abdud Dar demi kemaslahan Quraisy. Dia berikan wewenang untuk mengurus Daruna II, hijabah, panji, menyediakan air, dan makanan. Qusay tidak menentang dan menyanggah apapun yang dilakukan anaknya, Abdud Dar. Kewenangan yang berjalan semasa hidup Qusay dan sepeninggalan ini dianggap layak agama yang harus diikuti. Setelah Qusay meninggal dunia, kewenangan ini terus dijalankan anak-anaknya dan tidak ada perselisihan di antara mereka. Tetapi setelah Abdul Manaf meninggal dunia, kerabatnya dari keturunan pamannya mulai mengusik kedudukan itu. Karena masalah ini, Quraisy terbagi menjadi dua kelompok dan hampir saja mereka saling berperang. Tetapi mereka segera berdamai dan sepakat untuk membagi kedudukan tersebut. Akhirnya ditetapkan kewenangan mengurus air minum dan makanan diserahkan kepada keturunan Abdul Manaf, sedangkan urusan Daruna II, panji dan hijabah diserahkan kepada keturunan Abdud Dar. Keturunan Abdul Manaf menetapkan untuk membuat undian siapakah yang berhak mendapatkan kedudukan ini. Akhirnya undian itu jatuh kepada Hashim bin Abdul Manaf. Dialah yang berwenang menangani penyediaan air minum dan makanan sepanjang hidupnya. Setelah Hashim bin Abdul Manaf meninggal dunia, kedudukan dilanjutkan saudaranya Al-Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf, kakek Rasulullah SAW. Setelah itu dilanjutkan anak-anaknya hingga datang Islam, dan kewenangan ini ada di tangan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Selain itu, Quraisy masih mempunyai beberapa kedudukan lain yang dibagi di antara mereka. Dengan begitu, mereka telah membentuk satu pemerintahan kecil, atau tepatnya pemerintahan kecil yang demokratis. Ada pembatasan masa jabatan dan bentuk-bentuk pemerintahan yang mempunyai sistem pemerintahan pada zaman sekarang, yang dikenal dengan istilah parlemen dan majelis permusyawaratan. Inilah kedudukan tersebut. Pertama, Al-Isar atau penanganan tempat api pada berhala untuk pemberi sumpah yang menjadi wewenang Bani Jum'ah. Yang kedua, Tahjirul Amwal atau penanganan korban dan nazar yang disampaikan kepada berhala-berhala. Begitu pula penyelesaian permusuhan dan persahabatan yang menjadi wewenang Bani Saham. Yang ketiga, permusyawaratan yang menjadi wewenang Bani Asad. Yang keempat, Al-Ashinaq atau pengaturan tebusan dan denda yang menjadi wewenang Bani Taim. Yang kelima, hukuman atau pembawa panji kaum yang menjadi wewenang Bani Umayyah. Yang keenam, Al-Qubbah atau penanganan militer dan pasukan kuda yang menjadi wewenang Bani Mahzum. Yang ketujuh, duta yang menjadi wewenang Bani Adi. Di bagian awal telah kami singgung tentang kepindahan kabilah-kabilah Qattan dan Adnan, sementara di negeri Arab sendiri terpecah-pecah. Kabilah-kabilah yang berdekatan dengan Hirah mengikuti Raja Ghassan. Hanya saja, subordinasi ini hanya sekedar nama, tidak dalam praktiknya, sedangkan daerah-daerah di Jazirah Arab mempunyai kebebasan secara mutlak. Pada hakikatnya, kabilah-kabilah ini mempunyai pemuka-pemuka yang memimpin kabilahnya masing-masing. Kabilah adalah sebuah pemerintahan kecil yang asas eksistensi politiknya adalah kesatuan fanatisme, adanya manfaat secara timbal balik untuk menjaga daerah dan menghadang musuh dari luar.
Kedudukan pemimpin kabilah di tengah kaumnya tak ubahnya kedudukan seorang raja. Anggota kabilah mengikuti apapun pendapat pemimpinnya, tatkala damai maupun perang. Tidak ada yang tercecer dari penanganannya, seperti apapun keadaannya. Dia mempunyai kewenangan hukum dan otoritas pendapat, seperti layaknya seorang pemimpin diktator yang perkasa, sehingga ada kalanya jika seorang pemimpin murka, sekian ribu mata pedang akan ikut berbicara, tanpa perlu bertanya apa yang membuat pemimpin kabilah itu murka. Hanya saja persaingan untuk mendapatkan kursi pemimpin di antara sepupu sering membuat mereka bersikap manis di mata orang banyak, seperti bermurah hati, berjamu-jamu, menjaga kehormatan, lemah lembut, memperlihatkan keberanian, membela diri dari serangan orang lain, hingga tidak jarang mencari-cari orang yang siap memberikan sanjungan dan pujian tatkala berada di hadapan orang banyak. Terlebih lagi para penyair yang memang menjadi penyambung lidah setiap kabilah pada masa itu, hingga kedudukan para penyair pada saat itu sama dengan kedudukan orang-orang yang sedang bersaing mencari simpati. Pemuka atau pemimpin kabilah mempunyai hak-hak istimewa. Dia mendapatkan seperempat bagian dari harta rampasan perang, harta rampasan yang diambil untuk dirinya sendiri sebelum ada pembagian, jarahan di tengah perjalanan sebelum tiba di kancah peperangan, dan kelebihan pembagian harta rampasan yang memang tidak bisa dibagi di antara pasukan perang seperti onta, kuda, dan lain-lain. Kondisi politik telah dijelaskan tentang para penguasa di Arab. Sekarang akan kami jelaskan sedikit gambaran tentang kondisi politik di kalangan mereka. Kondisi politik di 3 wilayah yang ada di sekitar Jazirah Arab merupakan garis menurun, merendah dan tidak ada tambahan yang mengarah ke atas. Manusia bisa dibedakan antara tuan dan budak, pemimpin dan rakyat. Para tuan, terlebih lagi seluruh Arab, berhak atas semua harta rampasan dan kekayaan, dan hamba diwajibkan membayar denda dan pajak. Dengan ini, istilah lain yang lebih gamblang, rakyat bisa diumpamakan ladang yang harus mendatangkan hasil dan memberikan pendapatan bagi pemerintah. Lalu, para pemimpin menggunakan kekayaan itu untuk foya-foya, mengumbar syahwat, bersenang-senang, memenuhi kesenangan dan kesewenang-wenangan, sedangkan rakyat dengan kebutaannya semakin terpuruk dan dilingkupi kezaliman dari segala sisi. Mereka hanya bisa memerintah dan mengeluh. Tidak berhenti sampai di sini saja, bahkan mereka masih harus menahan rasa lapar, ditekan dan mendapat berbagai macam penyiksaan dan sikap diam, tanpa mengadakan perlawanan sedikit pun. Kekuasaan yang berlaku saat itu adalah sistem diktator, banyak yang hilang dan terabaikan, sementara kabilah-kabilah yang berdekatan dengan wilayah ini tak pernah merasa tentram, karena mereka juga menjadi mangsa nafsu dan berbagai kepentingan, sehingga terkadang mereka harus masuk wilayah Irak dan terkadang masuk wilayah Syam, sedangkan kondisi kabilah-kabilah di Jazirah Arab tidak pernah rukun. Mereka lebih sering diwarnai permusuhan antar kabilah, perselisihan rasial dan agama, sehingga salah seorang pemikir mereka berkata dalam syairnya, "Aku hanyalah sesuatu yang dicari. Jika ketemu, ketemulah ia, dan jika tidak ketemu, tidak ketemulah ia." Mereka tidak mempunyai seorang raja yang memberikan kemerdekaan atau sandaran yang bisa dijadikan tempat kembali dan bisa diandalkan saat menghadapi kesulitan serta krisis. Tetapi kekuasaan di Hijaz di mata bangsa Arab memiliki kehormatan tersendiri. Mereka melihat kekuasaan di Hijaz sebagai pusat kekuasaan agama. Sebenarnya itu merupakan campuran antara unsur keduniaan, pemerintahan, dan agama yang berlaku di kalangan bangsa Arab dengan istilah kepemimpinan agama. Mereka berkuasa di tanah suci dengan sifatnya sebagai kekuasaan yang mengurus para penziarah Ka'bah dan pelaksanaan hukum syariat Ibrahim. Mereka mempunyai pembatasan masa jabatan dan bentuk-bentuk pemerintahan yang mempunyai sistem parlemen pada zaman sekarang. Tetapi kekuasaan ini sangat lemah dan tidak mampu mengemban beban seperti yang terjadi pada saat peperangan melawan orang-orang Habasyah. Alhamdulillah, jamaah Lentera Kisah. Semoga sebahagian kisah ini menambahkan rasa cinta, rasa rindu kita kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dukung channel kami terus, sahabat Lentera Kisah, dengan subscribe, like, share, dan komen. Semoga ini menjadi amal ibadah kita di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.